Halo Warta People, senang sekali saya Herunisa dapat menyapa Anda dalam Warta Bicara di program podcast nomor 1 di Kalimantan Tengah. Dan tentunya Warta People, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan tidak terasa tinggal beberapa minggu lagi tentunya kita akan bersama menyongsong hari kemenangan, di mana tentunya umat muslim bersiap-siap untuk melaksanakan mudik dan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait bagaimana menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada saat menjelang mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Hadir bersama kita narasumber yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Ada Bapak AKBP Dodik Hartono SH.SIK MH dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Bapak Muhammad Iksan Sidik dari Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat, ya. Dan selanjutnya ada Bapak Heri Sulistyo dari Dinas PUPR Kalimantan Tengah. Halo, selamat pagi Pak. Pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat juga Pak ya. Dan yang terakhir narasumber kita ada Bapak Mas Nafirles dari Jasara Harja Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sehat semua ya Pak ya. Di bulan suci Ramadan ini kita harus tetap semangat ya menjalani aktivitas apapun ya Pak ya. Dan tentunya Warta People, kali ini kita akan membahas tentang tema Cipta Kondisi Menjelang Arus Mudik Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Dan untuk itu kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Terlebih dahulu boleh kita akan berbincang bersama dengan Bapak AKBP Dodik Hartono SH.SIK MH dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Bapak, sejauh ini bagaimana kondisi kesiapan dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah dalam menghadapi arus mudik tahun ini, Pak? Jadi pada kesempatan mudik Lebaran tahun ini, kami dari Direktorat Lalu Lintas sudah melaksanakan beberapa kesiapan-kesiapan dalam rangka menyongsong kegiatan mudik tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Beberapa kegiatan yang kita laksanakan salah satunya adalah dengan mendirikan atau membuat pos-pos pengamanan mulai dari pos pelayanan maupun termasuk pos terpadu yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Oke, terkait pengaturan lalu lintas juga Pak, bagaimana upaya dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah sendiri dalam mengatur lalu lintas dan mengantisipasi kepadatan kendaraan nih Pak? Terlebih nanti kan pada saat arus mudik ini H-7 mungkin Pak ya, seperti itu bagaimana Pak? Kita akan menempatkan personel-personel kepolisian di lokasi-lokasi atau titik-titik rawan kemacetan, rawan kepadatan arus maupun rawan adanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Oke, seperti itu Pak ya. Nah, itu kan untuk di wilayah Kota Palangkaraya sendiri Pak. Kalau di wilayah lain kayak di kabupaten seperti itu, mungkin di wilayah-wilayah di luar Palangkaraya ada juga? Ada ya. Jadi untuk mendirikan pos pam, posyan maupun pos terpadu tidak hanya di wilayah Kota Palangkaraya saja, melainkan di seluruh wilayah kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini. Oke, begitu ya pemirsa. Jadi nanti kalau Warta People ingin bertanya seputar arus mudik boleh langsung ke pos pengamanan juga bisa, ya Pak ya. Langsung di situ bisa bertanya tentang seputar arus mudik. Baik, kita akan beralih ke Dinas Perhubungan ya Pak ya. Dari Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah ada Bapak Muhammad Iksan Sidik. Dan kita akan berbincang terkait dengan cipta kondisi aman dan nyaman juga terkait arus mudik. Menurut Bapak dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, bagaimana pantauan kesiapan terkait arus mudik menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah? Ya, baik, terima kasih Mbak. Kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, kesiapan kami mulai dengan hari ini, kami sudah memantau surat-surat atau edaran-edaran dari pemerintah pusat, karena kita harus juga dari pemerintah daerah mensinergikan dengan pemerintah pusat terkait terutama maju mundurnya jadwal untuk
WFA ini, karena keterkaitan WFA ini juga akan berpengaruh kepada tingginya nanti arus puncak mudik. Sementara yang kami dapatkan info bahwa sudah ditandatanganinya surat keputusan bersama bahwa libur akan dipercepat bagi sekolah tanggal 22. Nah, sehingga berpotensi jadwal mudik akan maju lebih cepat gitu. Nah, kami sudah mengumpulkan data-data, menyiapkan informasi. Kemudian kedua, terkait personel, kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun kota agar pada saatnya nanti juga ikut terlibat di dalam pos terpadu di setiap masing-masing wilayah. Untuk di terminal, di bandara, dan juga di pelabuhan itu sudah ada masing-masing otoritasnya yang melaksanakan posko, dan mereka pasti melaksanakan setiap tahun. Walaupun kami Dinas Perhubungan Provinsi sifatnya hanya memonitoring, tapi mereka selalu pasti menyiapkan tempat untuk posko pengamanan maupun terpadunya di titik lokasi. Dengan kami Dinas Perhubungan Provinsi sendiri, kami menyiapkan posko monitoring letaknya di kantor kami. Kemudian posko terpadu di Terminal Natesuka dan di Terminal Buntok. Nah, begitu Mbak. Kalau untuk penambahan armada sendiri itu Pak, apakah ada penambahan lagi di luar penambahan armada sebelumnya begitu Pak? Ya. Baik, dari atas kewenangan kami ya, untuk dari Dinas Perhubungan Provinsi, kewenangan kami adalah dalam armada ini yaitu angkutan kota dalam provinsi AKDP. Bus yang beroperasinya di wilayah Kalimantan Tengah saja, jadi yang untuk keluar Kalteng itu di luar kewenangan. Tetapi untuk total jumlah armada bus saat ini yang ada di Kalteng, ya pelayanannya AKDP ataupun AKAP itu 50 unit. Nah, jadi apakah nanti pada saat pelaksanaan kegiatan Idul Fitri atau libur Lebaran ini nanti ditambah, tentunya kita melihat dari pembagian rutenya nanti Mbak. Sementara untuk AKDP itu ada kurang lebih 35 unit bus. Nah, nanti untuk yang AKAP itu ada 15 unit kurang lebih bus yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan otobus. Nah, nanti misalkan mulainya dari Palangkaraya atau menuju Pangkalan Bun, ternyata pada saat hari-hari peak terjadi lonjakan, kami maka akan menggeser, meminta operator menggeser armada-armada yang sedang istirahat. Jadi untuk membantu pergerakan penumpang seperti itu, di switch lah polanya. Kalau sejauh ini Pak, sudah 2 minggu ya kita di bulan suci Ramadan. Kalau sejauh ini sudah berapa persen kira-kira Pak untuk para penumpang yang sudah membeli tiket begitu Pak? Kalau jumlah penumpang saat ini kami lihat di pantau di lapangan masih relatif normal Mbak. Jadi bahkan kemarin minggu lalu baru launching dari salah satu PO launching untuk bus baru Mbak. Jadi pelayanan yang terbaru dan lebih eksekutif lah polanya seperti itu. Nah, untuk saat ini masih relatif normal, tidak ada lonjakan karena memang semuanya masih beraktivitas, walaupun di awal Ramadan kemarin sempat meningkat karena juga terkait libur juga kan, waktu itu pas libur lumayan 3 hari 4 hari. Nah, untuk saat ini memang tidak ada kenaikan yang signifikan sih Mbak. Oke, biasa kan kalau di awal-awal Ramadan itu udah banyak tuh kayak, karena sudah mulai libur panjang, yang sudah mulai banyak yang membeli tiket untuk bertemu keluarga tuh pastinya ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Iksan Sidik. Kita akan beralih ke Dinas PUPR Kalimantan Tengah, ada Bapak Heri Sulistyo. Ya Bapak, menurut Bapak dari Dinas PU sendiri nih Pak, seberapa besar pengaruh kondisi cuaca terhadap infrastruktur jalan nih Pak? Yang kadang kan cuaca ini nggak menentu ya Pak ya. Kadang pagi hujan, kadang panas begitu Pak. Baik Mbak, terima kasih. Jadi memang melalui Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan tingginya curah hujan ya, memang mempengaruhi terkait dengan konstruksi jalan kita, karena itu merupakan titik lemah dari aspal. Artinya titik lemah dari aspal itu air. Jadi air itu seyogyanya bisa disalurkan ke parit, ke drainase. Nah, artinya memang kita dalam hal ini ada tim istilahnya untuk segera kalau misalnya ada genangan-genangan di jalan,
segera bisa dialirkan. Jadi artinya ada sumbatan-sumbatan yang perlu dibuka. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, terkait langkah antisipasi nih Pak, kadang kan di perjalanan ini kalau kita menuju dari Palangkaraya ke Banjarmasin Pak ya, kadang ada jalan yang bagus, ada yang kurang bagus, itu bagaimana mengantisipasinya Pak? Agar para pemudik itu ngerasa nyaman nih Pak saat melewati jalur itu Pak. Baik Mbak, jadi memang kalau untuk dari Palangkaraya ke arah Banjarmasin, ini memang wilayah kewenangannya ada di Balai Jalan Nasional. Tapi namun demikian kita bisa melihat mereka sedang bergerak juga, artinya memperbaiki titik-titik kerusakan jalan yang ada. Jadi harapannya nanti untuk pemudik merasa aman lah, merasa nyaman melalui jalan ke arah Banjarmasin. Sekali ini karena saya juga sebagai pengguna jalan ya Pak yang menuju Banjarmasin juga kadang agak takut juga Pak ya. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mulai sedikit membaik begitu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak, dan kita akan beralih untuk berbincang bersama dengan Jasara Haryani. Ini juga peran penting nih di dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada saat mudik nih Pak ya. Ada Bapak Masna Firles dari Jasara Harja Kalimantan Tengah. Menurut Bapak nih Pak, seberapa besar peran Jasara Harja dalam mendukung keselamatan pemudik di Kota Palangkaraya khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya? Nanti di H-7 dan H+7 Lebaran akan membuka posko. Jadi ada posko pelayanan yang dioperasikan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, termasuk kantor kami dan kantor pelayanan di Sampit, serta petugas-petugas Jasara Harja yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Yang pertama, yang kedua, kami juga melakukan monitoring terjadinya kecelakaan. Alhamdulillah saat ini kami sudah bekerja sama dengan Korlantas Polri terkait pemantauan data kecelakaan. Jadi kami dapat memonitor secara langsung setiap laporan kecelakaan yang telah dilaporkan masyarakat ke kepolisian melalui kantor kami secara langsung. Jadi begitu masyarakat melaporkan kecelakaannya melalui aplikasi RSFS, kami bisa melihat setiap kejadian itu. Sehingga kami segera bisa memberikan kepastian jaminan kepada masyarakat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan mudik nanti. Yang ketiga, kami juga melakukan pemantauan ke titik-titik rumah sakit, karena kami juga bekerja sama dengan rumah sakit di Kalimantan Tengah ini, kalau tidak salah 26 rumah sakit kita bekerja sama, karena kadang-kadang ketika terjadinya kecelakaan masyarakat tidak langsung melaporkan kepada kepolisian, itu sering terjadi. Nah, kami juga memonitoring itu. Jadi setiap petugas kami akan berkeliling ke rumah sakit memastikan semoga tidak ada korban di rumah sakit tersebut. Jadi kita bekerja sama dengan 26 rumah sakit dalam rangka memonitoring apabila terjadinya kecelakaan. Kami juga yang terakhir berkoordinasi dengan seluruh mitra terkait, baik dari kepolisian, dari Dinas Perhubungan, bagaimana menciptakan keamanan ini agar masyarakat lebih merasa nyaman dan aman mudik di tahun 2025 ini, Mbak. Oke, ini Pak terkait bagaimana mengklaim santunan nih Pak ya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nauzubillah ya, amit-amit jangan sampai terjadi daya kecelakaan. Itu bagaimana tuh Pak mengklaim santunan seperti itu Pak? Untuk mengklaim Jasara Harja sebenarnya ketika terjadi kecelakaan, segera laporkan kejadian kepada instansi terkait. Kalau Jasara Harja ini kan menjamin 2 kasus kecelakaan. Yang pertama untuk penumpang angkutan umum, baik darat, laut, dan udara. Yang kasus kedua yaitu korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor di jalan. Nah, apabila kasus kejadiannya penumpang angkutan umum, misalkan di laut atau di udara, laporkan ke instansi terkait seperti Perhubungan atau Sabandar. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas, laporkan segera ke kepolisian. Nah, setelah data dari kepolisian terinput, kami bisa melakukan segera jemput bola. Apabila korbannya ada di rumah sakit, kami yang akan langsung memberikan surat jaminan ke rumah sakit bahwa biaya perawatan sampai dengan saat ini penjaminan Jasara Harja itu untuk penggantian biaya perawatan adalah sebesar 20 juta, Jasara Harja akan menjamin. Nah, apabila ada korban yang meninggal, petugas kami akan segera mendatangi ahli waris dalam rangka percepatan pembayaran santunan tadi.
karena kami itu menjadi konsen kami bagaimana memberikan santunan kepada masyarakat secepatnya. Apalagi untuk korban luka-luka itu kan perlu biaya biasanya Mbak. Perlu biaya cepat, kami akan segera memberikan jaminan. Nah, untuk korban meninggal kami akan memberikan santunan 50 juta dan itu pun petugas kami yang akan langsung mendatangi rumah ahli waris agar mempermudah proses pencairannya. Kalau untuk persyaratannya biasanya kami hanya memerlukan identitas atau ditambah mungkin kalau korban meninggal buku tabungan. Tapi kalau misalkan untuk di rumah sakit kami hanya memerlukan identitas setelah kecelakaannya dilaporkan. Nah, yang paling penting masyarakat itu mau melaporkan setiap kecelakaannya ke kepolisian. Yang sering terjadi masyarakat enggan melaporkan. Nah, itu yang akhirnya akan memperlambat proses kami pemberian santunan. Oke, itu kalau pelaporannya itu 1 kali 24 jam kah, atau misalnya sudah kecelakaannya kemarin nih Pak, baru dilaporkan besok atau lusa gitu Pak? Itu gimana Pak? Apakah masih bisa? Segera mungkin ya, mungkin Pak Dodi yang lebih memahami. Iya, karena kebanyakan kecelakaan itu di lalu lintas. Ya. Harus sesegera mungkin. Boleh. Dari kita beralih ke Ditlantas deh, boleh, untuk terkait kecelakaan ya Pak, yang seperti yang dijelaskan dari Jasara Harja tadi. Kalau untuk pelaporan sendiri itu Pak, kalau misalnya terjadi kecelakaan, ini amit-amit ya, kita nggak pengen sampai kecelakaan itu berapa kali? Berapa kali? Untuk waktu pelaporan bagusnya sesegera mungkin agar untuk kelengkapan klaim Jasara Harjanya bisa segera dipenuhi. Tapi apabila ada keterlambatan, saya kira tidak ada masalah. Yang penting pada saat nanti anggota kami ke lapangan memang benar ditemukan adanya kecelakaan lalu lintas. Yang penting benar terjadi kecelakaan lalu lintas, itu saja. Oke, nah kalau dari Ditlantas Polda Klaten sendiri nih Pak, apakah ada kendala nih Pak selama menghadapi persiapan arus mudik ini? Kalau kendala mungkin ada, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Mungkin yang pertama masih adanya masyarakat yang kurang tertib dalam berlalu lintas, termasuk penggunaan kendaraan bak terbuka yang dipakai untuk mengangkut penumpang. Itu masih kami temui di beberapa lokasi. Termasuk juga mungkin adanya akses jalan yang kurang maksimal ya mungkin ya. Mungkin pengaruh cuaca tadi, sekarang masih terjadi hujan, mungkin ada beberapa titik yang masih berlubang. Kita harapkan ke depan dengan upaya dari dinas terkait, termasuk dari kepolisian juga, kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan. Oke, dan begitu kita kembali ke Dinas Perhubungan. Terkait Dinas Perhubungan ini, kalau di setiap wilayah mudik biasanya itu kan ada posko-posko mudik. Apakah dari Dinas Perhubungan sendiri sudah menyiapkan posko mudik di beberapa wilayah tertentu atau bagaimana? Terkait posko, biasanya dari kami juga menunggu arahan dari pimpinan Pak, dari Gubernur melalui Forkopimda. Tentunya Dinas Perhubungan Provinsi sendiri, kami tadi sudah sampaikan di awal, kami mengadakan posko pada saat kesiapan memang lebaran, angkutan lebaran ini sudah mulai beroperasi. Tentunya pada rencananya kami mulai pada tanggal 22, tapi sambil menunggu keputusan resmi ya dari pimpinan, karena memang SKB-nya itu sudah ditandatangani bahwa tanggal 22 itu seluruh anak sekolahan itu libur. Nah, kami hanya tinggal menunggu turunannya bahwa juga akan dilaksanakan posko di tanggal 22. Jadi posko akan kami majukan di tanggal 22 sampai berakhir, kalau sesuai dengan yang ini awal tadi, itu berakhirnya kan tanggal 7 April. Nah, 7 April 2025. Nah, jadi mulai posko kami dari tanggal 22 sampai 7 April 2025. Nah, tentunya juga menyesuaikan kawan-kawan di lapangan seperti yang berada di pelabuhan,
di bandara, di terminal, tentu kebutuhannya berbeda. Karena di situ juga terpadu dengan kepolisian, jasa harja, kesehatan. Nah, tentunya masing-masing otoritas nanti yang akan mengambil keputusan. Apakah mereka mulai di tanggal 22 atau mundur, menyesuaikan kesepakatan bersama. Kami lebih terlibatnya di posko terpadu aja sih, Mbak. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri Pak ada menurunkan berapa personil kira-kira? Ya, siap. Kami kalau untuk titik lokasi yang menjadi pantauan kami yaitu Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan Buntok, Terminal Sanggu Buntok, itu personil kami sekitar 30, Mbak. 30. Jadi masing-masing 10 setiap titik. Iya, betul. Nanti dibantu di backup sama Dinas Perhubungan Pemkab Kabupaten juga terlibat. Oke, nah kalau sinergi sendiri nih antara Ditlantas, Dishub, Dinas PU dan juga Jasa Harja ini bagaimana nih Pak untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman saat arus mudik? Boleh kita ke Dinas? Baik, Mbak, makasih. Memang terkait dengan koordinasi sudah kita lakukan, Mbak, melalui Perum Lalu Lintas. Artinya memang tinggal penguatan di sisi di lapangan. Kita pun sudah mempersiapkan membuat posko di setiap ruas. Khususnya kalau untuk Dinas PUPR ya, provinsi, itu kita membuat sesuai kewenangan jalan kita, jalan provinsi. Nah, kalau biasanya di jalan nasional, biasanya kayak tahun kemarin itu juga buat posko sendiri. Nah, jadi kalau kayak di Palangkaraya Banjar, itu mereka pasti ada beberapa titik dibuat posko juga. Nah, untuk membantu misalnya ada kendala-kendala di lapangan nantinya. Nah, betul. Ini kalau dari Dinas PU sendiri ada personil juga Pak? Iya, ada. Ada setiap ruas ada. Ya. Setiap ruas. Ini kalau ini di wilayah kabupaten mungkin dari wilayah Palangkaraya ke Kota Waringin Timur begitu Pak ya? Iya, kalau misalnya kan sesuai kewenangan tadi. Kalau jalan nasional itu beberapa posko ada. Kalau kayak kita di provinsi juga ada. Jadi memang tersebar memang di 14 kabupaten satu kota kan. Ya. Baik, kalau dari Dinas dari Jasa Harja sendiri nih Pak, bagaimana sinerginya antara ini kan tadi kita berbincang terkait dengan arus mudik dari Ditlantas, Dinas Perhubungan dan juga Dinas PU, bagaimana sinerginya? Koordinasi dengan instansi terkait khususnya dari kepolisian, dari Dinas Perhubungan, PU, bahkan Dinas Kesehatan juga. Karena tadi sudah disampaikan bahwa kami tergabung dalam forum komunikasi lalu lintas. Jadi terus setiap informasi apapun, beberapa titik, misalkan titik rawan laka, kami sampaikan dalam forum tersebut. Jadi beberapa titik menjadikan kami hal yang harus diperhatikan karena ada resiko maupun mungkin terjadinya resiko. Kami juga turut memasang spanduk-spanduk khususnya di titik-titik rawan laka, terus spanduk-spanduk himbauan karena masih banyak titik-titik yang misalkan ada lubang atau apa yang kami akan pasang spanduk seperti itu. Karena ini masukan juga dari Dinas Perhubungan, dari PU maupun dari kepolisian. Sehingga koordinasi itu harus tetap kami lakukan. Di minggu kemarin pun kami sudah rapat dengan Gubernur kalau nggak salah terkait kesiapan Lebaran. Bagaimana kondisi jalan, bagaimana rambu-rambu dan lain-lain. Jadi faktor-faktor termasuk banjir, karena kemarin juga melibatkan BMKG, Basarnas dan lain-lain. Kami tetap berkoordinasi untuk menciptakan rasa aman ini untuk masyarakat, Pak. Oke, berarti tidak hanya berkoordinasi dengan Dinas PU, Ditlantas dan juga dari Dinas Perhubungan ya Pak ya, tapi juga bersinergi dengan beberapa instansi terkait begitu Pak ya. Kalau dari Ditlantas sendiri nih Pak, bagaimana sinerginya terkait arus mudik ini Pak dengan Dinas PU, Dinas Perhubungan dan juga Jasa Harja? Baik, untuk dari Direktorat Lalu Lintas khususnya akan membentuk namanya pos pelayanan terpadu. Jadi di situ ada beberapa instansi terkait seperti JRPU maupun dari Dishub, termasuk juga dari instansi terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan maupun dari adik-adik Saka Bayangkara akan tergabung dalam suatu pos di mana
akan melaksanakan kegiatannya secara sinergi. Bagaimana kita bekerja sama untuk menciptakan suasana mudik yang aman dan nyaman di tahun 2025 ini. Ya, kalau terkait operasi khusus biasanya kan setiap tahun tuh ada operasi yang berbeda-beda ya Pak ya. Kalau misalnya Lebaran operasi telabang gitu ya Pak ya. Iya, operasi ketupat telabang. Kalau tahun ini apakah ada perubahan atau tetap seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau pada dasarnya sama sih Mbak, untuk operasi tahun ini mungkin kita akan meningkatkan beberapa kegiatan-kegiatan, terutama apabila ada peningkatan arus lalu lintas ataupun kepadatan arus. Kita harapkan dengan keberadaan anggota polisi lalu lintas beserta instansi terkait bisa memperlancar kegiatan mudik tahun 2025 ini. Oke, kalau dari Ditlantas sendiri nih Pak, ada kira-kira menurunkan berapa personil? Kurang lebih sekitar 500 personel yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya Pak ya. Berarti luar biasa, lumayan banyak ya Pak ya, 500 personil itu turun semua tuh ya. Nah, terakhir ya Pak, untuk himbauan dan juga pesan untuk pemudik menjelang arus mudik Lebaran 1446 Hijriah, boleh kita ke Dinas Perhubungan. Pesan-pesan Pak ya pada masyarakat luas gitu ya. Apa tadi namanya Warta Kalteng. Warta Kalteng, Warta Lover ya. Lovers, iya. Isiannya ya, Warta Lovers. Pesan-pesan Warta Lovers dimanapun berada juga kan, yang mau mudik, baik yang mau keluar Kalimantan Tengah atau yang mau datang pulang ke Kalimantan Tengah. Pertama dari kami Dinas Perhubungan mengingatkan untuk menggunakan angkutan yang resmi dalam kembali mudik. Kalau memang harus menggunakan angkutan umum, tidak menggunakan angkutan ilegal. Angkutan resmi seperti apa? Kalau untuk bus tentunya terlihat dengan ciri plat warna kuning, bertuliskan trayek jurusannya seperti apa. Di situ ada misalkan dari Banjarmasin, Palangkaraya, sudah platnya kuning. Nah berarti dia sudah secara dari luar sudah resmi. Nah untuk meyakinkan resminya bagaimana, bisa dilihat lagi di poolnya. Beli tiketnya dengan tiket yang resmi gitu. Jangan beli tiket di calo, nanti malah harganya mahal, belum tentu tiketnya ternyata palsu. Nah itu harus kita hindari untuk yang menggunakan angkutan umum. Sedangkan untuk yang menggunakan kendaraan pribadi pada saat mudik nanti, maupun yang lewat jalur darat atau lewat jalur kapal, tentunya kami ingatkan untuk menyediakan kendaraan yang layak, menyiapkan kendaraan yang layak fungsi, layak guna, dan layak jalan. Kalau semuanya itu sudah disiapkan dengan mantap jauh-jauh hari, silakan menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi jika memang tidak sempat, jangan dipaksakan. Lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai, seperti itu. Pada Warta Lover, kami dari Perhubungan, sesuai tupoksi kami, hanya mengingatkan di sarananya, di kendaraannya. Nah, silakan nanti di posko-posko kalau memang terpaksa harus mendadak pulang mudik tetapi tidak ada rencana, nah datang ke posko-posko siput-siput transportasi yang ada, posko pelabuhan, posko bandara, posko terminal. Tentunya saya yakin petugas-petugas posko semuanya bakal membantu Mbak mencari solusinya kepada yang ingin segera mudik. Ya, demikian Mbak. Oke, terima kasih luar biasa nih untuk Warta People, Warta Lovers ya tadi Pak. Ini nama baru nih. Ini Warta People, jadi kita mengingatkan juga ya untuk Warta People dimanapun berada yang ingin mudik, boleh dicek kembali untuk sarana dan prasarananya sebelum melakukan mudik agar tercipta arus mudik yang aman dan juga nyaman. Ya pasti cek kendaraan ya Kak ya. Kalau nggak ada bannya nggak usah berangkat. Itu harus penting ya. Baik, terima kasih untuk Dinas Perhubungan. Imbauan dan pesan dari Dinas PU nih Pak. Baik, makasih Mbak. Jadi memang untuk Warta People atau Warta Lovers. Jadi hati-hati di jalan karena kondisi cuaca licin, artinya memang perlu kehati-hatian, perlu jaga kesehatan. Kalau misalnya capek di jalan jangan terlalu dipaksakan, istilahnya
Kemudian saling menghargai di jalan, Pak. Jadi bagi pengguna jalan tuh saling menghargai, jangan ngebut-ngebutan lah istilahnya. Nah, utamakan keselamatan sampai tujuan istilahnya. Hal yang tidak diinginkan ya Pak. Betul. Oke, dan seperti itu warga people yang pasti harus menjaga kondisi tetap fit ya, jangan sampai lelah dipaksakan jalan, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak, dan kita kembali ke Jasara Harja untuk imbauan dan pesan untuk pemudik menjelang arus mudik Pak. Silahkan. Baik, untuk warta people ya, untuk warta people, kami dari Jasara Harja wilayah Kalimantan Tengah menyampaikan tadi sebenarnya udah semua diborong nih Mbak, tapi prinsipnya gini, jangan memaksakan, terus diupayakan khususnya buat pengguna sepeda motor, jangan memaksakan menggunakan sepeda motor, sebaiknya menggunakan angkutan umum tadi yang resmi. Kenapa? Sepeda motor ini cukup menyumbang banyak kecelakaan. Di Jasara Harja itu dari data kami hampir 40% santunan itu korbannya sepeda motor. Nah, kalaupun memang harus memaksa pulang pakai sepeda motor, misalkan karena nggak ada kendaraan atau apa, ya jaga kesehatan, pastikan kendaraannya sudah layak, lengkapi kelengkapannya, helm, SNI atau segala macam. Terus jangan memaksakan terus, misalkan harus ke Sampit naik sepeda motor, ya jangan full ke Sampit, ya istirahat dulu di Katingan, di Kasongan. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk berjalan, pengen cepat sampai, biar lambat asal selamat pokoknya itu. Selanjutnya juga tadi kondisi cuaca juga harus diperhatikan, karena info dari BMKG juga sampai kemungkinan sampai Lebaran ini masih agak ada hujan. Jadi tolong diperhatikan buat yang kendaraannya, bannya dipastikan ban yang terbaik agar jalannya lancar. Mungkin itu dari kami. Kondisi cuaca saat ini memang tidak menentu, boleh nanti sebaiknya untuk warga people yang ingin bepergian untuk arus mudik, boleh nanti dicek terlebih dahulu nih BMKG ya, besok nih kira-kira hujan atau panas gitu ya Pak ya. Itu juga salah satu hal penting nih ya untuk warga people. Dan juga nanti di setiap posko-posko wilayah itu kan sudah disediakan yang namanya rest area, boleh nanti mampir dulu istirahat ya kan, atau di seputaran SPBU juga bisa ya Pak ya untuk istirahat sejenak. Jadi jangan memaksakan diri untuk tetap melaju begitu ya, jangan buru-buru harus sampai, utamakan keselamatan gitu ya. Baik, yang terakhir dari Ditlantas Polda Kalteng untuk imbauan dan pesannya nih Pak. Ya, baiklah. Untuk kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan. Yang pertama, pastikan kendaraan layak dan layak untuk jalan. Yang kedua, lengkapi diri dengan surat-surat termasuk kelengkapan berkendara, baik helm maupun kelengkapan kendaraan seperti spion, safety belt, dan lain-lain. Yang terakhir, tolong patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk menghindari yang namanya kecelakaan lalu lintas. Kita berharap dan kita doakan bersama, semoga para pengendara yang akan melaksanakan mudik diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, sehingga bisa berkumpul dengan keluarga, bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun ini dengan lancar dan sukses. Mungkin itu himbauan dari kami. Terima kasih Bapak. Nah, kalau untuk ini sendiri Pak, ETLE itu berfungsi nggak Pak? ETLE sampai saat ini masih berfungsi. Iya, kita harapkan bisa ditambah lagi, jadi sehingga bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kalimantan Tengah. Itu sebenarnya bukan solusi utama sih, yang kita harapkan masyarakat tanpa ETLE pun kita harapkan bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena melihat ada, oh sebentar lagi nih jalan nih, siap-siap sabuk nih. Kadang gitu, kadang kelupaan ya, tapi sekarang lebih patuh. Keselamatan itu bukan untuk karena takut ETLE ya, jadi tertib lalu lintas itu untuk keselamatan kita semua. Iya. Nah, sekarang lihat itu lebih patuh, jadi sebelum berangkat ingat safe belt. Baik, terima kasih Bapak. Nah, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita, intinya tetap
harus mengutamakan keselamatan dimanapun Anda akan bepergian begitu ya. Dan yang pasti cek kendaraan sebelum berangkat, pastikan kondisi tetap fit ya sebelum berangkat, dan hubungi saja di setiap posko-posko yang ada di seputaran wilayah Kalimantan Tengah apabila ingin memerlukan informasi lebih lanjut tentang seputar arus mudik tahun 2025. Dan terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Ada AKBP Dodi Kartono SHS IKMH dari Ditelantas Polda Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak. Dan juga ada Bapak Muhammad Hisan Sidik dari Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak. Ada Bapak Heri Sulistyo dari Dinas PUPR Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak. Dan terakhir ada Bapak Pasna Firles dari Jasa Raharja Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk bisa berbincang di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu untuk kita semua, sukses selalu Bapak. Dan Warta People, demikianlah perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Akhir kata saya Harunisa, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.